Tim penyidik Kejari Ogan Ilir memeriksa 3 tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir pada Pilkada 2020. Pemeriksaan para tersangka guna mengumpulkan bahan keterangan sehubungan hasil pengembangan penyidikan perkara ini. Para tersangka menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukum masing-masing. Selain memeriksa para tersangka, Kejari Ogan Ilir juga sedang mengagendakan pemeriksaan terhadap puluhan saksi terkait perkara ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Agung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agung. Selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Penyelidikan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir pada Pilkada 2020 memasuki babak baru di mana sudah ditetapkan 3 orang tersangka baru. Sebelumnya pada November 2022 lalu sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan dan kembali pada 31 Mei lalu ada 3 tersangka lagi. Jadi saat ini total ada 6 tersangka. 3 tersangka terbaru yakni Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dermawan Iskandar, kemudian 2 komisioner Bawaslu lainnya yakni Idris dan Karlina sudah resmi ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Palembang. Pada proses penyelidikan, 3 tersangka ini kembali diperiksa. Pemeriksaan pertama pada penetapan tersangka dan pemeriksaan kembali dilakukan untuk menggali keterangan untuk pengembangan penyidikan siapa saja yang terlibat dalam perkara korupsi ini. Dari informasi dari Kejari Ogan Ilir, 3 tersangka terbukti terlibat pemufakatan jahat di mana pada pencairan dana hibah sebesar 19,3 miliar rupiah pada 2020, namun yang terrealisasi hanya 11,9 miliar rupiah sehingga total kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu salah satu tersangka telah mengembalikan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah dan hingga kini kerugiannya masih sebesar 6,8 miliar rupiah. 6,8 miliar rupiah dan saat ini aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Ogan Ilir masih terus melakukan pengembangan penyidikan dalam proses penegakan hukum terhadap para tersangka. Dengan adanya 3 tersangka baru, maka Kejari Ogan Ilir akan kembali memanggil sebanyak lebih dari 50 orang saksi pada perkara ini. Termasuk juga nantinya mantan Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, akan turut diperiksa oleh Kejari Ogan Ilir mengenai alur dari pencairan dana hibah ini sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 7,4 miliar rupiah. Dan dari kuasa hukum para tersangka menegaskan akan berupaya mencari keadilan atau menegakkan keadilan bagi klien mereka, dan juga kuasa hukum sempat membocorkan kepada media bahwa pada proses persidangan nanti klien mereka siap buka-bukaan mengenai pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab terhadap kerugian negara pada Pilkada 2020 di Ogan Ilir. Dan sementara kepemimpinan Bawaslu Ogan Ilir yang ditinggal karena ketuanya ditetapkan tersangka kini diambil alih oleh Bawaslu Sumatera Selatan. Untuk proses ataupun tahapan pemilu 2024 di Ogan Ilir tidak akan terganggu karena Bawaslu tetap bekerja berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan tahapan menuju pemilu tetap berjalan lancar tanpa terganggu dengan adanya perkara ini. Demikian rekan Mei dan juga Tribuners yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Agung atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum tersangka serta kasih intelijen Kejari Ogan Ilir berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kami hanya mendampingi sebagai tersangka di BAP. Pertama adalah Pak Dermawan Iskandar, yang kedua Pak Idris, yang ketiga adalah Ibu Karlina. Jadi
Kami kesini dari mulai pukul 9. Nah, baru sekitar pukul berapa ini baru keluar. Dalam pemeriksaan itu sekitar ada 40-an ya, 40-an pertanyaan. Nah, mengenai materi pertanyaan itu kami tidak bisa menjelaskan karena itu sudah hak dari penyidik gitu. Masuk anggaran apa enggak? Akan ada pemanggilan lagi enggak untuk bupati yang dulu? Semua dipanggil dari awal, sesuai kuhap dari awal. Karena kan tersangka yang baru 3 orang, jadi semua saksi 54 orang itu dipanggil lagi dari awal semua. Oke. Tersangka ini titik beratnya apakah bakal pada pengembalian kerugian negara atau juga penahanan juga? Tetap pemulihan negara itu, pemulihan keuangan negara itu sudah sesuai petunjuk Pak Jaksa Agung dan Pak Kajari. Memang kita fokus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.